salah satu yang bisa merangsang atau bisa membangkitkan potensi diri kita, salah satunya wirid ya, wirid. Mungkin dalam arti wirid ini, wirid seperti apa? Apakah wirid yang diijazahkan oleh seorang guru? Apakah wiridnya secara umum seperti istighfar atau dzikir? Seperti apa yang memproses, yang bisa membangkitkan potensi tersebut? Mungkin dalam hal ini banyak metode ya, metode. Karena kan banyak guru-guru spiritual itu dengan metodenya masing-masing. Ada yang dengan cara dzikir, ada yang dengan cara riadoh, dengan cara berpuasa. Ya mungkin tergantung guru yang memberikan arahan kepada kita. Itu. Tetapi jadi sifat perangsangan yang di luar tadi, katakanlah perangsangan itu kan dzikir. Jadi merangsang supaya potensi kita itu bangkit. Jadi mungkin dalam hal ini sepertinya kita perlu bimbingan seorang guru ya. Sangat perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, Tuhan semesta alam, Tuhan sebagai pembimbing kita, pembimbing rohani kita dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul, bisa duduk bersama, ngopi bersama, berbincang-bincang bersama. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini diberikan kesehatan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ini kita melanjut berbincang obrolan-obrolan mengenai tentang potensi diri. Potensi itu suatu kemampuan yang ada dalam diri kita yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika waktu di alam arwah. Jadi kita lahir ke alam dunia, sebenarnya kita sudah diberikan potensi-potensi yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari kita lahir sehingga kita diurus oleh orang tua kita atau saudara kita tumbuh menjadi besar-besar, potensi tersebut tertutup, terhalang oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Nah sekarang bagaimana cara untuk membangkitkan potensi diri kita supaya timbul kembali? Mungkin kan harus ada pemancing atau pemicu atau perangsang yang bisa memunculkan potensi-potensi tersebut. Jadi untuk warijal yang mungkin sedikitnya bisa menjelaskan hal tersebut dengan cara apakah. Misal dengan spiritual, apakah kita harus riadoh, berpuasa, atau yang lainnya. Mangga untuk Bapak Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari pencarian diri dulu kan. Potensi itu otomatis kan pencarian diri dulu. Kalau diri kita sudah mengetahui sedikit aja hal yang sifatnya spiritual di dalam diri, apabila kita mengikuti itu, insya Allah kita akan tertuntun dengan itu. Artinya gini, kalau orang itu semuanya mempunyai potensi dalam hal spiritual, tapi untuk mengetahui potensi tersebut sulit karena ada hal-hal yang bersifat menutup, menghalangi ya. Mungkin nafsu, mungkin kebutuhan dan segala macam gitu kan. Yang menurut saya potensi itu yang sebenarnya yang ada, yang sudah tertanam di alam arwah itu supaya muncul kembali kan gitu intinya. Ini ada yang didapat dari istiqomah wirid, ada yang didapat dari istiqomah zikir, ada yang didapat dari melang buana, artinya pergian ke sana ke sini menjadikan sebuah pengalaman. Nah pengalaman itulah yang di apa namanya itu, yang diungkit
sama dia untuk menjadikan potensi untuk dia dapat menjalani ritual itu. Dalam hal ini ya mungkin kebanyakan dari kita itu datangnya dari wirid, kemungkinan Dari wirid. zikir. Nah, itu yang harus dikembangkan. Silakan di mana titik zikir atau titik wirid itu bisa menyentuh kolbu. Itulah yang jadi satu titik awal menjalani spiritual. Dalam hal ini ya pengenalan diri itu penting. Artinya penting itu supaya potensi-potensi itu tidak keluar dari syariat. Kalau keluar dari syariat, otomatis kan dia akan terselubung oleh setoniah mungkin. Mungkin untuk hal itu punya pengalaman atau punya tata cara, mungkin kita bisa berbicara selanjutnya. Yang ini mungkin dari salah satu yang bisa merangsang atau bisa membangkitkan potensi diri kita, salah satunya wirid ya, wirid. Mungkin dalam arti wirid ini, wirid seperti apa? Apakah wirid yang diijazahkan oleh seorang guru? Apakah wiridnya secara umum seperti istighfar atau dikir? Seperti apa yang memproses, yang bisa membangkitkan potensi tersebut? Kalau untuk jalur khusus seperti ada hal yang khusus, itu kan harus punya guru. Kalau istighfar dan lain sebagainya itu kan hanya untuk benteng diri sebenarnya. Jadi ada jalur khusus ya. Jalur khusus. Ya, jalur khusus yang setelah dijajakan oleh seorang guru, ya istiqomah melakukan itu, insya Allah akan keluar potensi diri. Jadi mungkin dalam hal ini banyak metode ya, metode. Ya. Karena kan banyak guru-guru spiritual itu dengan metodenya masing-masing. Ada yang dengan cara zikir, ada yang dengan cara riadoh, dengan cara berpuasa. Ya mungkin tergantung guru yang memberikan arahan kepada kita. Itu. Tetapi jadi sifat perangsangan yang di luar tadi, katakanlah perangsangan itu kan dikir. Jadi merangsang supaya potensi kita itu bangkit. Jadi mungkin dalam hal ini sepertinya kita perlu bimbingan seorang guru ya. Sangat perlu. Tujuannya ya mungkin supaya akses perjalanannya supaya lebih cepat dan lebih mendapatkan pemahaman. Jadi orang iya bingung gitu, bingung. Maaf Pak Ustadz, Warijak. Iya, Badenaros. Kalau untuk mengetahui potensi itu, contohnya kayak gimana? Soalnya kayak gini kan ya, kita kan kalau bicara dalam wiridan, kita kan dikasih nih wiridan. Kan kadang guru itu ngasih itu wiridan, nih udah pakai wiridan ini buat ini. Kita cara merasakannya, mengetahui potensi dari wiridan itu kayak gimana maksudnya? Sebenarnya kan gitu, jadi kan ada dua hal. Jadi yang harus dipahami potensi diri itu potensi kekuatan atau kekuatan yang sudah ditanamkan sejak di alam arwah kepada diri kita. Jadi bukan potensi kekuatan yang ada di luar. Bukan yang ada di luar, tapi potensi diri kita manusia ini mempunyai potensinya masing-masing. Oh, mungkin kayak gini ya. Kalau kita udah dijalanin tuh wiridan tersebut, mungkin dari pikir ini keluar oh kayak gini, oh mungkin kayak gini. Untuk pembuka kali ya. Untuk pembuka, tapi tergantung juga kan, tergantung kepada orang yang mewiridnya. Apabila orang yang mewiridnya jadi mengambil suatu kemanfaatan daripada energi tersebut untuk menjadikan suatu kekuatan, itu potensi dirinya akan tertutup oleh energi wirid tersebut. Tetapi kalau niatnya wirid tersebut dijadikan suatu acuan untuk pujian kepada Robnya, pujian kepada Tuhannya, dan ingin membangkitkan atau mengetahui dirinya, maka energi wirid tersebut akan membukakan hijab-hijab yang menghalangi potensi diri kita. Jadi tergantung niat juga ntar. Ya, tergantung niat ya. Tergantung niat. Terus kekuatannya apakah lebih bagus potensi diri, apa lebih bagus kekuatan dari luar? Sebenarnya lebih bagus
kekuatan tersebut yang timbul dari potensi diri kita. Dari diri kita. Karena ya manusia itu sebenarnya ya benar manusia yang paling sempurna dari ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Dari sisi dohirnya dan dari sisi batinnya. Tapi terkadang manusia hanya melihat daripada sisi dohir, tapi tidak mengkoreh atau membuka potensi dirinya yang sesungguhnya. Kebanyakan seperti itu. Ya tergantung niat juga. Masalah wirid atau masalah riadah puasa, apabila diniatkan untuk membuka potensi diri, itu akan menjadi perangsang pembuka untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau hanya sekedar untuk dijadikan suatu kekuatan atau dijadikan suatu alat, itu akan menutup untuk dirinya. Dan seperti itu. Mungkin untuk Warijal ada penjelasan yang lain? Ya mungkin sedikit banyak ya sama hal seperti itu. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang mungkin ya tanpa wiridan, tanpa ritual, dia dapat sendiri. Itu kan untuk hal yang lain. Artinya gini, di situ ada peran nipis gitu kan, peran gaib di situ. Ya peran gaib yang disebut nipis itulah yang membuka potensi diri. Nah, ada yang datang dari jalur itu, tapi tidak banyak. Karena itu kan mungkin laduni atau jelas ya. Tapi kemungkinan itu ada. Karena kita ini keruhun kita itu ahli dulu kan, ahli tirakat. Nah itu yang membuat si keturunan itu mendapatkan itu. Jadi ada pembantu daripada ya karomah keruhun aromahnya. Itu membantu membuka potensi diri. Iya. Ada yang dari wirid, ada yang dari jatuh, masalah tirakat dan sebagainya. Ya kemungkinan kalau orang-orang yang dapat dari jalur khusus itu kan, dia kan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan ahli wirid kan lebih banyak itulah ya, karena itu terungkit semua diri. Mungkin kalau dalam istilah kajian torekat atau tasawuf ada murad, ada murid ya. Ada murad, ada murid. Kalau murad ya dikatakan seseorang yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau murid ya lalakon, ngalalakon heula. Itu antara murad dan murid, tapi yang lebih hebat geus mah muradnya murid. Itu yang paling sulit. Nya muradnya murid. Bukan wae ya. Gitu. Kata kumaha cara mengetahui ibaratnya dari pisan itu dari keturunan atau dari leluhur kita gitu, dan bagaimana cara pembuka untuk mengetahuinya gitu. Intinya sama. Kalau wirid itu tentang ketekunan dalam diri dan melepaskan semua itu hanya dua penahu. Sama itu potensi diri juga dibukakan cara menggunakan dari nitis gitu. Yang nitis itu yang mengajari kita kembalikan ke Allah. Artinya gini, orang itu bisa mengetahui alam semesta ini karena itu dibimbing oleh itu. Jadi dia mengetahui kejadian berikutnya atau yang terjadi dengan dari alam atau sebagainya. Karena itu dilatih oleh itu. Kalau kita ingin mengetahui hal tersebut, ya kita harus memulai diri kita mensucikan semua diri dan membersihkan itu ya. Kalau dalam hal khusus itu untuk kaji diri. Nah, untuk kaji diri itu kan sulit. Tapi sulit di sini banyak yang tergelincir untuk mengkaji itu. Karena kan salah dalam memahami. Itu harus hati-hati. Nah, karena karuhun kita itu yang dipegang itu kaji diri. Tapi kaji diri karuhun itu kan diturunkan ke kita itu kita belum tentu bisa menutupi ya. Nah, itu ya kita harus mulai melatih diri dulu, membuka potensi, mencari
mencari ke arah mana diri kita itu, apakah cocok ke wirid, cocok ke puasa, cocok kecocokan diri itu. Mungkin dalam istilah keruhun karomah, kalau saya mengutip daripada pengalaman seseorang, pengalaman daripada teman, pengalaman dari orang-orang spiritual, ya kebanyakan kan seketika ada keterbukaan dalam dirinya, ya mungkin karena ketulusan hatinya, keuletannya dalam wiridnya bisa beristiqomah, dikirnya bisa beristiqomah. Biasanya dia itu akan menemukan yang dinamakan guru, tapi guru batin itu ya, guru batin sebelum dia menemui guru yang sejati. Jadi pembimbingnya guru batin mengarahkan kepada guru yang sejati. Ya mungkin ada perbedaan antara guru batin dan guru yang sejati. Mungkin lain bahasan kita akan bahas antara mana guru batin dan mana guru yang sejati. Ya, mungkin obrolan untuk malam inilah cukup singkat ya, cukup singkat. Yang penting ya kita bisa memahami makna daripada potensi diri. Jadi potensi diri itu adalah kemampuan yang ada dalam diri kita yang terpendam, belum terbangun. Maka bangunkanlah potensi tersebut dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang akan membangunkan potensi diri kita, dan tujuannya hanya untuk Allah. Mungkin untuk pertemuan atau obrolan malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.